Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SE, MM. Hukum pembiayaan non-bank. Pembiayaan konsumen atau consumer finance pada dasarnya sama dengan kredit konsumsi atau consumer credit. Hal ini yang membedakan adalah adanya perusahaan pembiayaan yang menggantikan posisi bank pada kredit konsumsi. Pengertian keduanya pun secara substantif sama. Di dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK 013 tahun 1988 telah diberikan definisi pembiayaan konsumen, yaitu sebagai kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya akan dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Salah satunya yang akan kita bahas adalah pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Di sini ada salah satu kasus untuk permasalahan tersebut, ialah sebagai berikut. Saya membeli rumah dengan kredit di tahun 2007, tetapi setelah mencicil sekitar 10 bulan, saya tidak bisa membayar lagi. Dan sampai saat ini, bunga dan dendanya berjalan terus. Bagaimana status hukum mengenai permasalahan ini? Apakah bank hanya menyita rumah tersebut? Adakah langkah lain yang dilakukan bank jika hasil lelang rumah yang disita tersebut di bawah nilai utangnya atau utang saya? Misalnya saja, apakah saya akan dipenjara atau lainnya? Jadi ada yang menanyakan hal tersebut ya. Di sini dijelaskan karena pihak bank bilang kalau nilai lelang di bawah utang saya, maka saya masih mempunyai utang rumah. Anda tersebut dijaminkan dengan hak tanggungan. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan. Di sini sebenarnya hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebutnya adalah hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Selanjutnya, pada dasarnya jika ada wan prestasi tidak memenuhi kewajiban Anda atas perjanjian kredit Anda dengan bank, merujuknya kepada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bank memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan dan mengambil kepelunasan atas utang Anda dari hasil penjualan rumah Anda tersebut. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan ayat 1 apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan yang pertama adalah hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6, atau yang B, titel eksekutorial atau kekuatan yang dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 14 ayat 2. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum.
menurut tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. Di sini di dalam penjelasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan dikatakan bahwa di dalam hasil atau di dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada utangnya, sisa hasil penjualan objek, hak tanggungan menjadi hak pemberi hak tanggungan. Atau dalam hal ini yaitu Anda sebagai debitur dan pemberi hak tanggungan. Dan di sisi lain, jika hasil penjualan objek atau hak tanggungan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang Anda, tentu saja ini berarti Anda masih mempunyai utang yang harus dilunasi kepada pihak bank. Tentu atas utang tersebut, bank dapat melakukan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi adalah gugatan perdata ya, yang mana atas gugatan tersebut penggugat dapat menuntut penggantian biaya atau penggantian rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Di pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah dalam perjanjian utang piutang adalah masalah di dalam hukum privat atau hubungannya pribadi ya, antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Sedangkan untuk hukuman penjara yang adalah salah satu hukuman pidana, itu ada di pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di dalam hukum publik atau hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini Anda masih mempunyai utang untuk dilunasi kepada kreditur. Semestinya kreditur tidak membawa masalah tersebut ke dalam ranah pidana. Ya, jadi secara hukum seseorang yang tidak mampu untuk membayar utang tidak boleh dipidana, sebab utang piutang adalah masalah perdata ya, sehingga harus diselesaikan secara perdata, bukannya diselesaikan secara pidana. Dasar hukumnya terdapat di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau dipenjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban di dalam perjanjian utang piutang. Di sini ada juga beberapa kaidah hukum dari putusan pengadilan jurisprudensi juga menegaskan hal yang sama, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 93K /KR tahun 1969 tertanggal 11 Maret tahun 1970 menyatakan bahwa sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Selanjutnya juga untuk putusan Mahkamah Agung nomor 39K /PID tahun 1984 tertanggal 13 September tahun 1984 menyatakan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungannya adalah jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana atau penipuan ya. Selanjutnya juga putusan Mahkamah Agung nomor 325K /PID tahun 1985 tertanggal di tanggal 8 Oktober tahun 1986 menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk secara hukum masalah utang piutang tidak dapat dipidanakan. Perkara utang piutang ini harusnya diselesaikan melalui jalur perdata, yakni bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
Berikut itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang pembiayaan sekunder, pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mengetahui bahwa jika hutang tersebut tidak bisa dipidana, jadi masuknya adalah perdata. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.